Polri, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama saya Ibda Almira Sabira dalam podcast Presisi. Dan pada tanggal 6 Juli 2023 yang lalu, Sobat Polri sudah melaksanakan Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan. Dan ini agendanya salah satunya adalah sinkronisasi kinerja Polri ataupun penyusunan rencana kinerja Polri pada tahun 2024. Kita akan membahasnya lebih lengkap bersama Brigjen Pol Dr. Sambodo Purnomo Yogo SIK MTCP yang saat ini sudah hadir di studio podcast Presisi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah gimana sehat. Masuk ke Humas sekarang sudah ada podcast? Luar biasa ya. Luar biasa. Kaget juga ternyata Polri sudah punya fasilitas yang sedemikian canggih lah. Baik, ini salah satu program untuk mendukung komunikasi karena ini publik. kan awalnya juga masuk ke program presisinya Bapak Kapolri kan. Nah ini Pak, langsung saja kita ingin tahu dari Musrenbang kemarin, apa penekanan Bapak Kapolri, Pak? Iya, alhamdulillah kemarin Bapak Kapolri bisa hadir membuka acara Musrenbang sekaligus memberikan sambutan dan memberikan arahan kepada para peserta. Karena para pesertanya cukup banyak. Musrenbang itu dihadiri oleh seluruh Kapolda, kemudian seluruh pejabat utama Mabes Polri, kemudian juga para pengemban fungsi perencanaan, para Karorena, para Kabag dan sebagainya. Jadi Karoremin, jadi cukup banyak. Hampir di hari pembukaan itu hampir 300 orang yang hadir. Nah, beberapa penekanan Pak Kapolri pada saat acara pembukaan, yang pertama beliau mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas prestasi-prestasi yang telah diraih, khususnya di bidang anggaran, keserenaan dan keuangan. Seperti misalnya peraihan WTP untuk yang ke-12 kali ya kalau nggak salah. Wajar tanpa pengecualian. Hasil audit keuangan. Kemudian ada nilai indikator pelaksanaan anggaran, nilai IKPA kita yang terbaik nomor 3 di seluruh kementerian dan lembaga setelah Kementerian Keuangan dan Kemenkumham. Kemudian ada prestasi SPSN terbaik dan sebagainya lah, nilai indikator pelayanan publik dan sebagainya. Dan beliau berpesan untuk prestasi-prestasi itu agar dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan, karena bagaimanapun itu nanti akan terkait dengan jumlah anggaran yang diterima oleh Polri. Jadi semakin kita mampu melaksanakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dengan baik, otomatis nilai IKPA kita akan semakin tinggi, maka rewardnya itu pemerintah akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada Polri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau juga berpesan agar semua kegiatan-kegiatan khususnya yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu juga bisa didukung oleh anggaran. Termasuk juga karena ini dihadiri oleh para Kapolda, beliau berpesan juga seluruh jajaran agar mendukung program-program pemerintah, misalnya hilirisasi industri, pertambangan, investasi, kemudian stunting, kemudian juga khususnya terkait dengan agenda-agenda nasional seperti IKN, dan yang paling penting adalah pengamanan pemilu di 2024. Ada satu hal yang menarik, beliau mengajak seluruh anggota Polri, terutama generasi muda Polri, untuk bersama-sama menyusun Grand Strategi Polri tahun 2025-2045. Ini yang memang saat ini sedang kami susun, sedang berproses. Draftnya sudah jadi. Kita akan coba nanti sosialisasikan draft tersebut sambil meminta masukan dari berbagai kalangan stakeholder. Termasuk juga nanti kita akan mengundang perwakilan dari tiap-tiap angkatan, baik di Akpol, mungkin di SIP dan sebagainya, termasuk adik-adik di PTIK, Sespim dan Sespimti, untuk sama-sama menelaah Grand Strategi dan memberikan masukan kepada kami, sehingga nanti Grand Strategi itu betul-betul menjadi sebuah dokumen yang akan mewarnai perjalanan Polri ke depan. Kenapa generasi muda ini Polri ini perlu diajak? Karena di tahun 2045 atau bahkan sebelum itu, mereka lah yang nanti akan mengawaki Polri
untuk melaksanakan gerakan strategis. Diharapkan gerakan strategi menjadi blueprint ke depan. Itu beberapa penekanan Pak Kapolri. Tadi menarik sekali Bapak sempat menyebutkan bahwa prestasi-prestasi itu bisa menjadi dasar untuk penambahan anggaran ya Pak. Yeah. Jadi Sobat Polri perlu perhatikan bahwa penambahan anggaran ini bukan tanpa dasar ya Pak. Yeah. Semua ada dasarnya. Kadang kan ada celotehan bahwa Polri minta naikin anggaran aja, padahal kita punya dasarnya dan itu adalah sebuah reward kepada kita ya Pak. Adakah strategi dari Srena mungkin untuk mempertahankan prestasi-prestasi Polri, utamanya ini jelang 2024 hingga tadi 2045 mungkin Pak? Iya, tentu beberapa strategi yang akan kita laksanakan paling tidak untuk mempertahankan atau meningkatkan apa yang sudah kita raih. Nah, pertama di sisi perencanaan, nilai indikator pelaksanaan anggaran itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya pertama penyerapan anggaran. Semakin banyak, semakin tinggi penyerapan anggaran kita, angkanya makin bagus. Kemudian yang kedua, apakah kita sering melakukan revisi anggaran? Semakin sedikit revisi berarti perencanaan kita semakin bagus gitu. Nah, beberapa hal itu yang terus kita kelola sehingga kita membuat dokumen perencanaan itu menjadi lebih efektif, lebih mencapai target, sasaran dan sebagainya, sehingga kemudian ke depan nilai IKPA-nya itu akan semakin baik. Kemudian juga proyek-proyek pembangunan, proyek pengadaan itu kita buat dengan seefektif mungkin sehingga tercapai output-output yang memang kita inginkan. Kemudian kita juga berharap bahwa nilai indikator kinerja, nilai zona integritas, nilai audit hasil keuangan dan nilai-nilai yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan kinerja itu juga menjadi bagian dari reward and punishment. Jadi penilaian komandan satuan itu salah satunya tidak hanya dilihat dari bagaimana dia mengelola Kamtimas di wilayahnya, tapi juga bagaimana dia membangun zona integritas, misalnya WBK, WBM, bagaimana dia mengelola pelayanan publik, inovasi ada apa enggak, kemudian nilai penyerapan anggaran dan sebagainya, itu menjadi satu bagian dari reward and punishment di dalam jenjang jabatan karir seseorang, sehingga kemudian orang juga akan pejabat-pejabat di kepolisian ini juga akan lebih aware terhadap bagaimana dia mengelola anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir tentu kami melaksanakan supervisi ke wilayah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program-program misalnya reformasi birokrasi, proyek-proyek pengadaan, proyek pembangunan, penyerapan anggaran dan sebagainya, sehingga apabila ada masalah kita bisa berikan asistensi kepada yang bersangkutan. Begitu. Nah ini Pak, pada sambutannya kemarin Pak Srena kan memberikan motivasi Pak untuk Srena Polri membuat produk perencanaan di tahun 2024. Apa perbedaannya Pak antara 2023 dan 2024 mendatang? Iya. Antara 2023-2024 kan sebetulnya ini masih dalam satu renstra. Artinya renstra itu kan sebuah rencana kerja yang kita susun untuk 5 tahun. Nah, renstra sekarang itu adalah 2019 dan sampai dengan 2024. Nah, 2023 dan 2024 itu masih dalam satu renstra. Jadi sebetulnya fokusnya mirip-mirip. Hanya yang membedakan adalah kalau tahun 2023 itu kita fokus kepada pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca COVID. COVID sudah selesai dari pandemi menjadi endemi, kemudian menggerakkan lagi ekonomi bangsa itu pasca COVID, pemulihan ekonomi nasional itu menjadi fokus kita. Bagaimana kita mengamankan itu? Nih ya, di 2024 itu kita fokus kepada tetap kepada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi kita lebih fokus kepada pembangunan IKN dan bagaimana kita mengamankan agenda pemilu 2024 yang sebetulnya agenda pemilu ini sudah kita mulai sejak di tahun 2023. Jadi itu sebetulnya yang membedakan. Kalau yang lainnya karena memang dia masih satu renstra, jadi fokusnya, sasaran strategisnya dan sebagainya itu masih sama. Masih gitu. Sama. Cuma tadi untuk di 2023 ini pemulihan. 2023 ini sekarang pemulihan ekonomi, menjaga investasi dan sebagainya. Nah, di 2024 kita fokus kepada kepindahan ke IKN dan
pengamanan pemilu 2024 serta pilkada 2024 gitu. Baik, nah ini terkait sinkronisasi penyusunan rencana kerja Pak, apa saja yang disinkronisasi dari yang 300 yang sudah dikumpulkan? Itu apa saja Pak yang ingin disatukan? Makanya ini menjadi salah satu gunanya Musrenbang ya. Iya. Pertama, sinkronisasi antara rencana kerja Polri sama rencana kerja pemerintah. Apa yang menjadi prioritas nasional dari pemerintah itu yang kemudian terutama khususnya di bidang Hankam, Harkamtibmas, pengamanan dan sebagainya, itulah kemudian juga menjadi prioritas di rencana kerja Polri. Jadi sinkronisasi antara rencana kerja Polri sama rencana kerja pemerintah. Yang kedua, sinkronisasi antara rencana kerja 2024 dengan Renstra 2019-2024 supaya nyambung, karena apalagi 2024 ini adalah tahun terakhir. Jadi seluruh target-target di dalam Renstra 2019-2024 itu sudah harus selesai di tahun 2024. Itu sinkronasi yang ketiga adalah bagaimana kita mensinkronkan antara rencana kerja yang sudah kita susun dengan pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi ini kan dalam penyusunan pagu itu mulai dari pagu kebutuhan sampai dengan pagu indikatif, sekarang pagu anggaran. Nah itu kita susun supaya rencana kerja kita ini bisa dibiayai oleh pagu anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Yang kemudian sinkronisasi berikutnya adalah sinkronisasi bahwa kan ada program prioritas Kapolri. Sekarang namanya presisi, Quick Win Presisi. Nah, itu sinkronisasi supaya Quick Win Presisi itu bisa masuk di dalam Renja Polri 2024 sehingga kemudian bisa dibiayai. Nah, itu juga sinkronisasi. Nah, yang terakhir ini yang paling penting adalah sinkronisasi secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal itu misalnya rencana kerja ini harus harmonis mulai dari Mabes, Polda, Polres sampai dengan Polsek, termasuk satkernya ya. Jadi antara Bareskrim, Direktorat Reserse Kriminal, dengan Satreskrim di Polres, dengan unit Reskrim di Polsek itu menjadi satu. Vertikal, secara vertikal. Kemudian secara horizontal, artinya antar satker. Karena kan misalnya suatu kerjaan itu ada dikerjakan oleh patroli misalnya, ada yang dikerjakan oleh Polairut, dikerjakan oleh Sabara, Lantas juga mengerjakan dan sebagainya, sehingga kemudian terjadi sinkronisasi antara satker dari atas ke bawah dan secara samping antar satker, sehingga kemudian tidak terjadi yang namanya duplikasi. Kemudian anggaran bisa efektif. Jadi dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah, kita bisa efektif menggunakannya untuk melaksanakan tugas-tugas kita, penegakan hukum, membayar Kamtibmas maupun dalam pelayanan publik. Berarti semuanya diharapkan bisa berintegrasi juga ya Pak ya. Jadi dari mulai Polsek hingga ke Mabes semuanya satu suara. Satu suara dan sinkron. Dan sinkron betul. Untuk agenda pemilu Pak 2024 sudah disiapkan apa saja mungkin Pak rencana kerjanya? Ya, untuk pemilu 2024 ini kan kita bisa lihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah rencana pengamanannya. Nah, ini leading sektornya adalah SOP. Dia akan membuat rencana pengamanan berdasarkan tahapan-tahapan dari pemilu. Mulai dari pendaftaran pemilih terus sampai pengumuman sampai dengan pemilunya sendiri, pengumuman hasil sampai dengan selesai pengangkatan presiden dan wakil presiden. Nah, tahapan-tahapan itu tentu mereka akan lihat mana yang diamankan oleh sepertiga kekuatan, setengah kekuatan, 3/4 kekuatan dan sebagainya. Itu SOP yang ngatur. Nah, kami dari Srena adalah berusaha supaya kegiatan pengamanan itu kemudian didukung oleh anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Kemarin dari pagu indikatif itu anggaran yang disiapkan sekitar 1 triliun. Tapi kemudian kita masih ngajuin ya Pak Eko ya, sekitar tambahan 3,6 triliun khususnya misalnya untuk pengamanan pemilu di luar negeri, termasuk juga persiapan misalnya putaran 2 putaran untuk Pilpres dan sebagainya, sehingga kemudian kita berharap anggaran ini bisa dicukupi oleh pemerintah sehingga kemudian pengamanan rangkaian seluruh tahapan pemilu bisa berjalan dengan baik. Jadi sinkron antara rencana pengamanannya sama
kebutuhan anggaran yang disiapkan. Dan tadi sudah disebutkan bahwa pemilu itu ada di luar negeri juga karena WNI kita ada di sana ya Pak. Ya, dan di beberapa negara yang WNI-nya besar kayak Malaysia, Arab Saudi, terus Hong Kong misalnya, nah itu kita akan mengirim anggota Polri ke sana untuk pengamanan, mungkin dengan Hubinter, SOP dan sebagainya, termasuk dari di Kementerian Luar Negeri untuk kita mengelola TPS termasuk KPU tentunya mengelola TPS yang berada di luar negeri. Jadi pengajuan penambahan tadi karena alasannya dasarnya juga itu ya Pak? Ya, selain juga memang kan kebutuhan logistik, karena kita pasti juga akan dropping pasukan sampai ke pulau terluar, pulau terpencil, termasuk kita bawa nanti kotak suaranya dan sebagainya. Hal-hal yang memang mungkin tidak sanggup dilakukan oleh KPU, itu akan dilaksanakan oleh TNI Polri. Mengirim kotak suara misalnya sampai ke pulau-pulau di ujung, pulau terluar, sampai naik kuda segala macam. Nah itulah tentu itu juga harus dibiayai. Iya betul, dan itu butuh pengawalan ekstra ya Pak, supaya surat suara tidak bocor juga begitu. Betul. Karena tadi melihat geografis di Indonesia tadi sampai ada yang pakai kuda juga Pak begitu. Iya. Nah, ini iya semoga bisa berjalan. Trail sampai kemana-mana kan mungkin belajar dari tahun 2019 kan banyak sekali yang foto-foto dan video yang kita tahu bahwa bagaimana kerja keras TNI Polri untuk mengantar TPS, kotak suara dan mengamankan kotak suara sampai bisa dihitung di PPK dan sebagainya. Semoga nanti lancar Pak di tahun 2024. Amin.